dia mudah masuk, kemudian terdeposit gitu ya di jaringan. Nah, dengan adanya proses metabolisme ini, dia akan lebih mudah dikeluarkan. Gitu. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti ini. Yang pertama, si obat tersebut itu akan Toleransi mengalami yang oksidasi, diperoleh reduksi, cek atau biasa hidrolisis gitu, di fase 1. Sehingga apa? Sehingga secara struktur dia akan lebih polar gitu ya. Ketika dia sudah lebih polar, maka akan lebih mudah diekspresikan. Tapi kalau misalnya ternyata belum cukup polar untuk diekspresikan, maka obat tersebut mengalami fase 2, yaitu mengalami konjugasi. Ya, nah konjugasi itu mencek pertama dan kedua biasanya dengan disuntikan dengan glukuronida DBFAN gitu ya, selama 7 atau hari. Mencek komponen-komponen ketiga lain gitu yang diberikan turun NaCl sehingga lebih water soluble. 0,9%. Nah, kalau sifatnya sudah Pada hari berubah ke-8 ya menjadi lebih mudah larut air, nah maka akan lebih mudah mencek diekskresikan diamati. gitu. Kira-kira seperti itu ya. Lalu untuk lokasi ya, lokasi metabolisme itu ada di mana? Nah, terutama di sini di saluran pencernaan dan hati gitu ya. Nah, kemudian melibatkan apa? Nah, melibatkan enzim. Sini ya, untuk lebih detail tolong kalian baca begitu ya di textbook. Nah, ini saya sampaikan intisarinya. Nah, jadi pada fase 1 ya, ini proses-proses yang tadi disebutkan reduksi, oksidasi, hidrolisis. Nah, ini diperantarai oleh enzim. Enzimnya itu namanya sitokrom P450 gitu ya, atau CYP. Nah, untuk jenisnya ada macam-macam gitu ya. Ada CYP 2D, 2C, 1A. Nah, tapi yang paling banyak itu yang ini. Gitu ya. Nah, jadi CYP 3A itu paling banyak berperan dalam metabolisme obat. Ya. Nah, kemudian reaksinya seperti apa? Nah, ini nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Ini contoh-contohnya ya, oksidasi seperti ini. Ya. Kemudian ini apa nih? Deaminasi ya. Nah, nanti bisa dilihat. Nanti Kemudian mencitu ini disuntikan lewat dehidrogenasi IP. ya. Pak, Kemudian ada itu juga tuh yang toleransi, itu mengalami tuh pakai reduksi. Nah, 10 ini mg ciri-ciri obatnya ya. per Lalu KB ada yang BB. mengalami Itu tuh nanti hidrokseti, disuntikan lewat IP. hidrolisis. Terus Ya. habis itu Nah, ini bisa nanti dilihat diamati sendiri ya. selama 7 hari. Terus Contoh mencet reaksinya ketiga tuh seperti disuntikan apa, kemudian contoh obatnya apa. dengan Nah, NaCl kemudian fase 2. 0,9%. Fase Nanti 2 diamatin ini setelah hari ke-8 terutama atau adalah 18 reaksi jam sampai 20 jam. Nah, konjugasi terus diamatin ya. sih Nah, ini tadi saya writing sebutkan refleksnya. Writing refleks itu substratnya kayak kalau itu misalnya atau dia komponen yang dijatuhin atau berikatan gitu ya, yang menjadi dikurangin konjugat keseimbangannya, itu dia bakal balik ke posisi terutama yang asam umumnya atau enggak gitu. glukuronat ya. Nah, ada juga enzimnya nanti yang berperan Untuk konsumsi obat glukuronidase gitu ya. cobaan Nah, ada tikus komponen lain santan asam sulfurat gitu ya, asam asetat, kemudian asam amino tertentu. Nah, biasanya kalau kobalt 2 sudah klorida sama EDTA dikonjugasi, maka 500. sifat obatnya itu akan lebih polar lagi. Ya, nah, ini bisa dilihat juga di sini contoh obatnya yang mengalami berbagai jenis reaksi konjugasi. Ya, ada macam-macam. Nanti silakan dilihat. Nah, ini contoh yang tadi saya sampaikan bahwa ada obat yang mengalami fase 2 dulu, ya, mengalami asimilasi, lalu kemudian dia mengalami fase 1. Contohnya adalah INH atau isoniazid. Ini adalah contoh obat anti TB. Ya, jadi dia fase 2 dulu baru mengalami fase 1. Jadi perbandingan antara fase 2 dan fase 1
itu dilihat dari reaksinya, ya, jenis reaksi yang terjadi apa. Nah, selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi metabolisme apa. Terus yang ketiga, Nah, di sini ada antagonisme macam-macam gitu ya, obat itu tuh. dan Antagonisme beririsan obat gitu itu ya antara satu adalah faktor dengan faktor yang lainnya. Untuk lebih detailnya, tolong dibaca juga, gitu ya. Nah, saya akan jelaskan sekilas. Contohnya untuk yang genetik. Nah, untuk genetik itu interaksi antara ada dua yang namanya obat atau lebih yang memiliki efek yang berlawanan. rapid metabolizer, Oh, gitu ya. dua Ada obat atau lebih yang memiliki poor efek yang atau slow berlawanan gitu. Kalau metabolism. misalnya dia fisiologis, Jadi itu tuh misalnya kayak tadi, dua-duanya ya, di sini berlawanan. Kalau ada misalnya biokimia itu, pasien biokimiawi dia itu yang dua-duanya kayak menuju ke satu, berlomba-lomba untuk menuju ke satu disebut sebagai sistem enzim. asetilator cepat, gitu ya, dan ada yang disebut asetilator lambat. Tikus Jadi nanti jantan, secara genetik itu bobot tubuhnya itu dia 150 membentuk sampai 160, atau menghasilkan protein disuntikin tertentu sama yang kobalt berbeda, 2 gitu ya. Nah, klorida, secara kobalt umum 2 klorida sama CaDTA. asetilatornya itu apa sih namanya, lambat begitu ya. Tapi pada yang memiliki asetilator cepat gitu ya. Nah, maka proses metabolisme obat ini akan lebih cepat. Kalau misalnya lebih cepat, maka dia akan lebih cepat untuk dieliminasi atau diekspresikan. Ya. Nah, ketika lebih cepat dieliminasi, maka efek obat juga akan menurun, akan lebih singkat durasinya. Gitu ya. Nah, jadi pada orang-orang yang Dia tuh metabolismenya diamati lebih dulu warna cepat, daun telinganya, terus lanjut barangkali gitu ya, sama respirasinya tuh dosisnya gimana, bisa terus dinaikkan ada atau atau tidaknya frekuensi tremor, pemberian terus nanti obatnya tikus satu ditambah. disuntikan CaDTA, Tuh. terus kemudian kobalt Nah, 2 kemudian klorida, berikutnya terus itu terkait tikus 2 ini itu disuntikan ya, NaCl voltase. Kalau 0,9% usia, nah sama misalnya disuntikan usia yang kobalt 2 klorida. bayi atau anak-anak misalnya gitu, dibandingkan orang dewasa, enzimnya sudah ada tapi misalnya belum lengkap gitu ya, atau jumlahnya belum maksimum misalnya gitu ya. Nah, bayi, nah itu belum maksimal ya pada bayi. Nah, maka metabolisme obat juga bisa lebih rendah ya, bisa menurun. Nah, pada kondisi penurunan metabolisme, hati-hati, artinya kadar obat yang aktif itu bisa, ya, kalau lebih karena tidak mengalami metabolisme. Dan nah, ketika lebih tinggi, nah maka hati-hati potensi toksisitas. Kalau misalnya pada pasien geriatri gitu ya, yang sudah tua ya, lebih dari 65 tahun, nah itu kebalikannya. Jadi biasanya yang terjadi adalah ini gitu ya, kalau pada pasien lansia fungsi dari organ sudah menurun. Nah, misalnya organ hati. Kalau fungsi organ hati menurun, maka kemampuan hati untuk memetabolisme Setelah juga turun. muncul gejala, Ya, jadi hati-hati juga nih, barangkali bisa terjadi potensi toksisitas. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk faktor-faktor yang lain, tolong dibaca begitu ya, tolong dicari pengaruhnya seperti apa, terutama yang ini ya, enzim inducer sama enzim inhibitor. Nah, enzim inducer itu maksudnya adalah ada obat gitu ya, atau misalnya asap rokok gitu ya. Nah, di sini ya kaitannya asap rokok atau makanan yang banyak mengandung atau karbon, misalnya makanan dibakar gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya induksi enzim. Nah, ini maksudnya adalah enzim tadi ya, enzim CYP yang mengalami induksi. Gitu. Induksi itu maksudnya apa? Maksudnya jumlahnya atau aktivitas dari si enzim tersebut meningkat. Ketika aktivitas enzim CYP meningkat, maka metabolisme juga meningkat. Ya, kalau metabolisme meningkat, maka efek obat akan lebih cepat
Kalau misalnya salah satu ada yang terindikasi kayak terkena gejala gitu, tikus 2 atau tikus 3 itu disuntikkan oleh CAE-BCA. Terus kalau misalnya ada yang mati, ketiganya itu dikorbankan. Proses-proses yang terjadi di ginjal, ya, ada filtrasi, kemudian sekresi dan reabsorpsi seperti ini. Ya. Nah, pengaruhnya seperti apa? Pengaruhnya kira-kira seperti ini. Nah, kalau pada saat filtrasi, obat yang bisa mengalami filtrasi itu adalah bentuk free drug, atau tadi ya, obat yang tidak terikat pada albumin. Gitu. Kalau obat yang terikat di albumin, dia tidak akan lolos di filtrasi tersebut. Gitu. Nah, kemudian dari sisi sifat fisikokimia, gitu ya. Nah, ini sebentar. Ini, sorry. Jadi gini, untuk sifat fisikokimia dan pH ini tidak mempengaruhi laju filtrasi, ya. Tapi untuk laju filtrasi itu murni dipengaruhi oleh ini, seberapa kuat obat tersebut terikat pada albumin atau pada protein tadi, gitu ya. Ukuran obatnya ya. Kalau misalnya ukurannya kecil, itu dia akan lebih mudah melewati membran filtrasi, gitu ya. Kalau misalnya ukurannya besar, akan lebih sulit. Nah, kalau misalnya dia lebih mudah mengalami filtrasi, maka lebih mudah untuk dieliminasi atau diekspresikan. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah filtrasi glomer ada sekresi tubulus. Ini ya, ada sekresi tubulus. Nah, ini interaksi efek obat dalam makhluk hidup itu meningkat jika dosis yang diberikan itu juga ditingkatkan, obat-obat yang memungkinkan untuk mengeluarkan efek obat. Nah, kalau kita bandingkan antara berapa ini? Ya ini bisa berupa ion positif, jadi demikian dapat atau ion diturunkan negatif anion. Ya. Nah, ini cara mengeluarkannya bagaimana dia atau mengsekresikannya melalui sekresi tubulus ini. Selanjutnya, memberikan efek pada 50% sekali percobaan yang digunakan. Nah, ini belum terbentuk sempurna nih katanya, gitu ya. Fungsi sekresi tubulusnya. Nah, kalau misalnya sekresi tubulus itu dosis yang menimbulkan kematian pada 50% hewan percobaan. Kalau D itu dosis yang memberikan efek pada 50% hewan percobaan yang digunakan. Kalau LD itu efek yang dapat memberikan letal atau menimbulkan kematian pada 50% hewan percobaan. Ini ada tubular reabsorption. Ini maksudnya dari serap kembali kan gitu ya ke dalam tubulus distal. Ya. Nah, pada reabsorpsi tubulus ini, ya, nah ini ada informasi ya, kalau misalnya obat itu ada dalam bentuk tadi tidak terhilang, ya, charge. Nah, ini bisa kembali lagi atau bisa mengalami reabsorpsi. Gitu. Dosis itu ditransformasi menjadi logaritma sintesis hewan, tetapi malah di reabsorpsi kadar obatnya jadi meningkat. Persentase respon hewan itu ditransformasikan jadi mikrobit. Hati-hati potensi toksisitas. Kalau itu dosis itu mengalami reabsorpsi di tubulus distal. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut gitu? Nah, ini dilakukan pengaturan pH urin. Ya, jadi misalnya kalau obat itu asam lemah, ya, diberikan obat yang membasahkan urin, ya. Nah, contohnya misalnya asam bikarbonat.
Nah, kalau misalnya diberikan bikarbonat, maka si obat yang asam lemah itu akan membentuk garam, ya, dan akan ada dalam bentuk ion, ya, atau ini charge. Ketika obatnya itu ada dalam bentuk terion, maka dia akan lebih mudah diekspresikan, gitu, ya. Nah, contohnya ini, misalnya pada kasus keracunan fenobarbital. Nah, fenobarbital itu sifatnya asam lemah, ya. Jadi untuk meningkatkan eliminasi fenobarbital lewat urin, nah diberikan bikarbonat, ya, sehingga dia lebih mudah untuk dikeluarkan karena ada dalam bentuk garam. Gitu. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oh ya, silahkan Abimana. Mungkin satu pertanyaan aja ya, mengingat waktunya sudah mau habis. Boleh, silahkan langsung. Sebelumnya, apakah suara kedengaran, Bu? Halo? Apakah suara terdengar, Bu? Apa? Bentar. Suara. Oke, silahkan, gimana? Yang tadi itu kan yang sempat Ibu tanya kepada saya itu yang terkait dengan 42 cairan 42 liter cairan di tubuh itu berarti tidak ada kaitannya sama yang volume distribusi itu ya, Bu? Enggak ada. Sorry. Bukan nggak ada kaitan sama volume distribusi. Tidak ada kaitannya dengan volume cairan tubuh real. Oh, berarti kalau yang saya mungkin izin kalau misalkan Ibu nanti bisa mengkoreksi pernyataan saya, berarti saya izin menjelaskan lagi. Berarti yang tadi volume distribusi itu kayak konsentrasi kayak dari obat sendiri itu yang terdistribusi ke misalkan jaringan atau nggak sel-sel dalam tubuh, tetapi di plasmanya sendiri itu dia kondisinya kayak lebih kecil daripada yang terdistribusi ke sel dan jaringan tubuh itu ya, Bu? Ya, betul. Jadi untuk obat yang volume distribusi tinggi, ya, cepat, itu menandakan bahwa si obat itu terdistribusi ke sel, ke jaringan, gitu. Dia tidak terdistribusi di darah atau di intravaskular. Jadi dia distribusinya jauh, gitu ya. Pertama variasi dan Sehingga jenis kelamin. kalau Terus yang kedua itu ada plasmanya, ya, kadar darahnya itu rendah. Tapi kalau misalnya kita bisa variasi dan jenis kelamin, toleransi yang diperoleh, di dalam sel, terus anabolisme obat, terus habis itu dosis obat dan respon, Terima kasih Bu, sebelumnya mohon maaf kalau misalkan jaringannya agak kurang terus baik. toksisitas, anestesi lokal. Mungkin demikian. Ada pertanyaan lagi? Kelas 3, absennya belum dibuka. Saya lupa, maaf ya. Coba saya cek dulu. Perasaan sih udah, tapi mungkin lupa ya karena yang saya